Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Yadi. Hari ini kami akan membahas jawaban dari praktikum 3 yang mencakup modul 5 dan modul 6 pada praktikum jargon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya anggota praktikum jargon dengan kode JK207 yang nantinya saya masuk ke anggota nomor 2. Terima kasih. Nama saya Muhammad Randy. Saya anggota 3. Nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang DNS dan jelaskan struktur dari DNS? DNS atau Domain Name Server yaitu server yang digunakan untuk mengetahui IP address suatu host lewat hostname-nya. Dan berikut adalah struktur dari DNS. A. Root level merupakan level utama, level paling penting sekaligus level awal dari sebuah domain, di mana ketika DNS server akan mencari sebuah alamat domain, maka yang diakses terlebih dahulu adalah root level. Top level domain .com, .org, .net, .id, .dsb merupakan level kedua setelah root level, di mana ketika DNS telah mengakses ke root maka akan langsung mengakses ke level ini. C. Second level domain Google, Yahoo, DSB merupakan level setelah TLD, di mana ketika DNS telah mengakses ke root dan TLD akan langsung mengakses ke SLD. D. Sublevel domain merupakan cabang dari domain di atas, bisa merupakan menu atau aplikasi tambahan pada domain utama. Contoh, mail, google.com. Nomor 2. Konfigurasi DNS server dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan IP dari praktikum modul 1. Buatlah agar klien bisa mengakses domain jargon.com. Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi DNS server melalui paket tracer menggunakan IP 192.168.100.50/26. A. Susunlah satu server, satu switch, dan 2 PC seperti berikut. Ini gambar Cisco paket tracer. B. Konfigurasi IP address dari server dari PC menjadi seperti berikut. Server IP address 192.168.100.52, subnet mask 255.255.255.192, gateway 192.168.100.51, DNS server 192.168.100.52, PC 0, IP address 192.168.100.53, subnet masknya 255.255.255.192, gateway 192.168.100.51, DNS server 192.168.100.52, PC 1, IP address 192.168.100.54, subnet mask 255.255.255.192, gateway 2.168.100.51, DNS server 192.168.100.52. Ya, ini server gambarnya, server 0, nomor server kita sendiri, PC 0.
PC1. C. Konfigurasi DNS service pada server. Buka server, service, DNS, kemudian aktifkan DNS dengan cara tekan tombol on. Masukkan kolom name dengan jarcom.com dan kolom address dengan IP dari PC0 yaitu 192.168.100.53. Kemudian seperti di gambar ini contohnya, tekan add dan save untuk menyimpan DNS baru. D. Coba konfigurasi DNS dengan cara ping PC0 dari PC1 menggunakan DNS baru yaitu jarcom.com. Ya, seperti di gambar ini. Command prompt ping jarcom.com. Soal nomor 3. Ubahlah domain soal nomor 2, domain jarcom.com menjadi sebuah domain organisasi. Nah, ini adalah cara merubah domain dari soal sebelumnya menjadi domain organisasi.org. Pertama, buka server, service, DNS, klik pada DNS sebelumnya lalu ubah name menjadi jarcom.org. Tampilannya ini ya. Untuk menyimpan perubahan tekan tombol save. Lalu coba konfigurasi DNS baru dengan cara ping PC0 dari PC1 menggunakan DNS jarcom.org. Maka tampilannya akan seperti ini. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang web server dan jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada Ngik. Web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirimkan user melalui browser untuk kemudian ditampilkan pada user sesuai permintaan yang dikirimkan kepada server. Nah, untuk Ngik sendiri juga merupakan salah satu jenis web server yang lama ya mungkin. Dan beberapa fitur yang dimiliki antara lain reverse proxy dengan proses cache, dukungan IP versi 6, load balancing, dukungan fast CGI dengan proses cache, WebSocket, menangani file statis, file index dan auto indexing, dan terakhir TLS atau sertifikat SSL dengan SNI yang dalam kurung server name indication. Terima kasih. Soal nomor 5. Buatlah biodata kelompok Anda pada domain di soal nomor 2. Buat tampilan webnya semenarik mungkin. Jadi untuk membuat web server bisi biodata kelompok kami, sebelumnya ini adalah paket tracer dari soal nomor 2 yang membuat DNS. Untuk menambahkan web server, pertama kita tambahkan satu server. Kemudian kita hubungkan dengan kabel string dari switch ke server. Kemudian kita konfigurasikan IP address-nya. Saya masukkan 192.168.160 untuk IP-nya. Subnetnya sama seperti yang lain menggunakan prefix 26 yaitu 192. Gateway sama seperti yang lain 51 dan DNS 52 menggunakan DNS servernya.
Setelah mengkonfigurasi IP address-nya, kita buka service bagian HTTP ini, kita edit index.html. Sini kita mengedit halaman web kita. Mungkin saya akan hapus dari sini. Saya ubah menjadi judulnya biodata kelompok JK207. Agar tidak menyita waktu terlalu lama, saya sudah buatkan isinya seperti ini. Saya copy, ini akan jadi halaman web biodata kami. Untuk menyimpan, klik save, overwrite, yes, kembali ke file manager. Setelah selesai mengatur halaman dari web kita buka lagi server DNS, buka service DNS, kemudian kita edit DNS ini. Kita ubah jadi biodata.com. Addressnya menuju ke address dari web server kita, yaitu 192.168.160. Untuk menyimpan DNS ini, klik save. Setelah tersimpan, untuk mencoba web server kita buka salah satu PC. Buka desktop, web browser. Kemudian kita masukkan linknya, biodata.com. Hasilnya akan jadi seperti ini. Soal nomor 6. Buatlah soal nomor 5 dengan link berbeda sesuai nama anggota kelompok kalian masing-masing. Jadi ini caranya sama seperti soal nomor 5, tapi kita menambahkan 2 web server yang lainnya, yang tiap servernya ini akan berisi biodata dari masing-masing anggota kami. Pertama, karena kita butuh 3 halaman web server, kita tambahkan lagi 2 halaman web server yang baru dengan cara menambah 2 server seperti ini. Saya rapikan sebentar. Kemudian kita hubungkan dengan kabel string sama seperti yang lain. Kita atur IP address-nya. Untuk server web server yang kedua ini saya beri IP address 192.168.159, subnetnya sama, gateway-nya sama, dan servernya sama. Untuk web server yang ketiga, kita konfigurasi IP address-nya juga. Di sini 58, IP address sama, gateway sama, dan server sama. Kemudian kita atur
halaman web dari masing-masing server. Pertama, server yang pertama ini. Jadi pada web server yang pertama ini akan berisi biodata saya. Pertama akan saya hapus dari sini. Kemudian untuk mempercepat waktu, saya sudah membuat isi dari tiap masing-masing web server. Pertama, untuk web server saya akan berisi nama saya dan npm saya. Klik save, override, kembali ke file manager. Terus untuk web server kedua, kita edit biasanya ini, hapus dari sini. Kemudian kita isi dengan biodata kelompok kedua saya, yaitu Guntur Aldianto. Klik save, override, kembali file manager. Untuk web server terakhir, caranya juga sama, edit index.html. Di sini akan berisi biodata kelompok ketiga saya, Muhammad Rindik. Hapus sampai sini. Save, override, kembali file manager. Setelah mengkonfigurasi isi dari setiap halaman web server, selanjutnya kita konfigurasi lagi DNS untuk tiap web server. Untuk yang pertama yang berisi biodata saya, Rahmat Riyadi. Nama DNS-nya kita ubah menjadi riyadi.com. Save untuk menyimpan perubahan. Kemudian kita ubah lagi menjadi guntur.com. Address dari guntur.com yaitu menggunakan address dari server kedua, yaitu 59. Untuk menambahkan DNS baru, klik add. Tambahkan lagi rindik.com, addressnya 192.168.158, yaitu IP address dari web server ketiga. Klik add untuk menambahkan. Setelah selesai, kita buka salah satu PC. Saya sekarang coba jadi PC 1, buka desktop, web browser. Kemudian klik riyadi.com untuk buka biodata saya. Keluar biodata saya. Jika diubah menjadi guntur.com, biodata Guntur keluar. Dan jika tulis rindik.com, biodata Rindik keluar. Itu saja. Semua soal sudah kami jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.